Bismillahirrahmanirrahim. Babun Bitaqwa. Bab menjelaskan tentang takwa. Wa ammal ahaditsu lanana pun utai pira-pira hadis. Adapun hadis yang menerangkan menjelaskan tentang takwa antara lain fal awalu mongko utai hadis kang awal iku an Abi Hurairah cerita saking Abi Hurairah radhiya muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anu saking Abi Hurairah. Kala ngendika sapa Abi Hurairah ila didhawuhaken. Abi Hurairah berkata, ditanya Rasulullah oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, utusane Allah, man iku sapa akramun nasi utawi kang luweh mulyane menungso. Ya Rasulullah, siapakah yang lebih utama manusia? Siapakah manusia yang paling utama, yang paling mulia, yang paling istimewa di hadapan Allah? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, iku atqakum kang luwih wedine nas, kang luwih takwane nas. Faqalu mongko takon sapa sahabat. Faqalu mongko ngucap sapa sahabat, laisa ora ana iku an hada saking iki kang ditakokaken. Nasaluka takon kula ing Tuhan. Kemudian para sahabat mengatakan, bukan jawaban ini ya Rasulullah yang aku tanyakan kepada engkau, bukan jawaban ini. Bukan jawaban ini yang kami maksud. Orang yang paling utama itu bukan ini yang kami maksud jawabannya. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ketika jawaban Rasulullah itu tidak sesuai yang diinginkan oleh para sahabat menginginkan jawaban selain yang dijawab oleh Rasulullah, yaitu orang yang lebih takwa di antara mereka. Para sahabat enggak menginginkan jawaban itu. Akhirnya Rasulullah menjawab bersabda, payu suku mongko utawi Nabi Yusuf iku Nabiullahi Nabi Allah, ibnu Nabilahi anak lanangi Nabi Allah.
ibni nabilahi anak lanangi nabi ni Allah, ibni khalilahi anak lanangi kasih Allah. Rasulullah menjawab, yang ditanyakan, siapakah ya Rasulullah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling mulia, yang paling mulia di tengah manusia? Dijawab, orang yang paling takwa di antara mereka, enggak sesuai yang diinginkan. Kemudian Rasulullah menjawab, Yusuf adalah orang yang paling mulianya manusia. Yusuf anak dari Nabi namanya Yakub. Kemudian Nabi Yakub anak seorang nabi yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini anak laki-laki dari kekasihnya Allah. Jawaban yang kedua. Kalau ngucap sopo sahabat laisa ora ono apa anhada sanging iki kang ditakokaken, apa anhada sanging iki jawaban nas'aluka takon kula ing Tuhan. Bukan itu ya Rasulullah yang kami inginkan, bukan jawaban Nabi Yusuf yang paling mulianya manusia itu bukan orang yang paling takwa, bukan Nabi Yusuf. Yang saya tanyakan bukan jawaban itu. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, khiyaruhum utawi bagus-baguse Arabi fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah iku khiyaruhum Nas ya, itu Arabi ya. Khiyaruhum utawi bagus-bagusin nas, bagus-bagusin menungso. Yang ditanyakan adalah orang yang paling mulia dari seluruh manusia. Khiyaruhum utawi bagus-bagusin nas, bagus-bagusin menungso. Bil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah iku khiyaruhum bagus-bagusin nas bil islami ing dalam zaman Islam. Idza faquhu nalika pinter ing hukum syarak sapa nas. Jadi jawabannya, orang yang paling diharapkan sahabat, ini jawaban yang nggak pernah didengar. Artinya jawaban Rasulullah, jawaban yang nggak umum. Kalau yang paling utama di antara manusia adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling utama di antara manusia adalah Nabi Yusuf dan seterusnya. Ini jawaban yang umum. Dan ini yang tidak dikehendaki, jawaban seperti ini tidak dikehendaki oleh para sahabat. Jadi para sahabat menginginkan jawaban yang lain. Jawaban yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Maka jawabannya yang diinginkan oleh para sahabat adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang di zaman jahiliyah, orang yang paling baik ketika di zaman jahiliyah, orang yang paling mulia, orang yang paling diagungkan, dihormati di zaman jahiliyah, itu adalah orang yang paling baik di
zaman Islam apabila mereka ahli ilmu fikih. Orang yang paling baik di zaman jahiliyah itu adalah orang yang paling baik ketika sudah datang Islam apabila mereka itu menguasai ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini kaitannya dengan takwa. Jadi artinya apa kesimpulannya? Satu orang yang bertakwa kemudian menguasai ilmu fikih, satu orang di zaman Islam ini lebih baik daripada sekelompok manusia yang paling baik, yang paling mulia-mulia di zaman jahiliyah. Bandingannya seperti itu. Satu orang di zaman Islam yang menguasai ilmu fikih dan bertakwa itu lebih baik daripada manusia banyak, orang-orang yang banyak, yang mulia-mulia pada saat zaman jahiliyah. Bandingannya satu dibanding orang banyak. Paham ya? Satu orang di zaman Islam yang menguasai ilmu fikih itu lebih mulia dibandingkan orang banyak yang mulia di zaman jahiliyah. Aya alimu tegese weruh sopon nas ika masari ahkam masari ing pira-pira hukum agama. Agama syar'i ing pira-pira hukum syara. Jadi hadis yang pertama menjelaskan tentang satu orang yang takwa di zaman Islam itu lebih mulia daripada orang banyak yang tidak takwa namun dimuliakan oleh manusia pada zaman jahiliyah. Itu bandingannya. Artinya begini, umpamanya satu orang di zaman Islam yang menguasai ilmu fikih itu lebih mulia dibandingkan orang banyak yang mulia di zaman jahiliyah. Aya alimu tegese weruh sopon nas ika masari ahkam masari ing pira-pira hukum agama. Ahkam masari ing pira-pira hukum syara. Jadi hadis yang pertama menjelaskan tentang satu orang yang takwa di zaman Islam itu lebih mulia daripada orang banyak yang tidak takwa namun dimuliakan oleh manusia pada zaman jahiliyah. Itu bandingannya. Artinya begini, umpamanya satu orang yang bertakwa itu lebih baik dari seluruh manusia sealam ini. Bandingannya seperti itulah. Satu orang yang bertakwa itu lebih baik dari seluruh manusia di atas bumi. Seperti itulah kiasannya. Asani utai kang kaping bendo iku an Abi Sa'id sang Abi Sa'id Al-Khudri kang Khudri radhiyallahu muga ngritani sapa Allah an Abi Sa'id ani Nabi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi inna dunya sedune dunya iku hulwatun manis. Khadiratun tur ijo. Wa innallaha lan sedune Allah iku mustakhlifukum kang gawe ganti sira kabeh.
biha ing dalam dunya. Fa innallaha lan istune Allah iku mustakhlifukum dat kang ganti, dat kang gawe ganti, dat kang gawe khalifah lah, dat kang gawe ganti sira kabeh biha ing dalam dunya. Sayanduru moko ningali sapa Allah kaifa maluna kaya apa nglakoni sira kabeh. Sayanduru moko ningali sapa Allah kaifa kaya apa maluna nglakoni sira kabeh. Pataku moko wedya sira kabeh adunya ing dunya. Wataku lan wedya sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Fa inna awala fitnati Bani Israila maka setune kawitan fitnah anak putu Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub iku kanat ono apa fitnah iku bin nisai ing dalam pira-pira wong wedon. Diceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan berwarna hijau. Manis, semua apa yang ada di atas bumi ini terasa manis, terasa indah, dan berwarna hijau. Karena ada pohon-pohonan, karena ada lautan yang semuanya berwarna hijau. Manis rasanya dan warna hijau dunia. Wa innallaha musta'lifukum biha, sesungguhnya Allah menjadikan kita, menjadikan kalian, kata Rasul, sebagai khalifah di dunia ini, sebagai khalifah yang mengurusi bumi, yang menguasai bumi, yang menjaga bumi. Jadikan sebagai orang yang mengurusi, memelihara bumi adalah manusia. Bayaduru kaifa ta'maluna, dan juga Allah akan melihat, memantau bagaimana yang kamu lakukan di bumi, di dunia ini. Allah melihat bagaimana yang dilakukan manusia di atas bumi, ya, selaku khalifah Allah, selaku orang yang dipasrai, selaku makhluk yang dipasrai untuk mengurus dunia. Kemudian bagaimana yang mereka lakukan. Maka takutlah kepada dunia. Takutlah kepada dunia artinya berhati-hatilah mengenai dunia. Berhati-hati, ya. Bukan takut, ya, tapi berhati-hati. Ya, takut dengan penuh kehati-hatian, penuh kehati-hatian karena takut. Kemudian watakun nisa, dan takutlah kepada para perempuan. Jadi Rasulullah mengatakan takutlah kepada kemewahan dunia, tujukan dunia, rayaan dunia, dan takutlah juga kepada perempuan, para perempuan. Fa inna awla fitnati Bani Israil, maka sesungguhnya pertama kali, ya, fitnah yang dialami oleh Bani Israel adalah perempuan. Rawa nyeritakan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim, asal itu hadis kang kaping 3. Hadis menerangkan tentang takwa yang ketiga iku an Ibnu Mas'ud, sange Ibnu Mas'ud radhiyallahu ridhani sapa Allah anu sang Ibnu Mas'ud.
Anna Nabi astune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Allahumma du Allah ini stune kula iku as'alu kanyun kula ing Tuhan. Allahumma du Allah as'alu kanyun kula ing Tuhan. Al-huda ing pitutuh. Watu kolan wedai, watu kolan takwa. Wal ipapa lan ngerokso haram. Wal ghina lan sumuke hati. Garis miring gumedhik. Wal ghina lan sumuke hati garis miring gumedhik. Rawu nyeritakan ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang ketiga dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal ifafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, meminta petunjuk jalan kebaikan, jalan kebenaran, meminta kepadamu ketakwaan yang ada dalam hati, wal ibaba wal ababa, dan meminta kepada Engkau ya Allah agar dijauhkan dari keharaman, wal ghina, dan meminta dari kesombongan. Sumuki hati, artinya seakan-akan dirinya itu tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh kepada yang lain, itu namanya sombong. Maka orang yang merasa tidak butuh itu adalah kategori sifat-sifat orang yang sombong. Sekaya apapun orang itu pasti butuh. Sekaya apapun, semulia apapun, derajat setinggi apapun manusia biasa itu pasti butuh pada yang lain. Presiden butuh kepada bawahan. Orang kaya punya sawah banyak butuh kepada yang bajak sawah, yang panen sawah, semuanya butuh. Enggak ada orang yang tidak butuh pada yang lainnya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Karena Allah sudah Maha Kuasa. Arabi utai kaping papat, hadis kang kaping papat iku an Abi Tharif. Saking Abi Tharif rupane Adi bin Hatim. Adi bin Hatim atoi kang bangsa Toi. Radhiyallahu muga ridani sapa Allah lan saking Abi Tharif. Kala ngendika sapa Abi Tharif, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah. Ya kulu hali ngendika sapa Rasul, man sopone wong halafa kang sumpah sapa man ala yaminin ing atase sumpah sumaro nuli ningali sapa man atko ing luwih wedi lillahi maring Allah minha saking yamin, minha saking sumpah. Palyati moko becik nekanono sapa man at-taqwa ing takwa. Rawahu nyeritakan hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang keempat dari Tariq yaitu Adi bin Hatim atau radhiyallahu anhu qala. Abi Tariq berkata, saya pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Man halafa ayaminin, barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, dengan perkataan sumpah, sumaro'aat lillahi, kemudian dia melihat, meyakini dengan perkara yang lebih ditakuti kepada Allah dari sumpah. Falyati takwa, maka hendaknya dia mendatangi kepada takwa. Artinya orang yang bersumpah kemudian dia takut kepada Allah atas sumpah yang pernah dia katakan, maka hendaknya dia memilih takwa. Artinya jangan sekali-kali, jangan sembrono orang bersumpah. Yang mending takwa kepada Allah daripada biasa ngumbar-umbar sumpah. Artinya seperti itu. Jadi orang itu jangan dikit-dikit sumpah, jangan dikit-dikit sumpah. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah atas kebiasaan bersumpah. Seperti itu artinya. Bertakwalah, takutlah kepada Allah atas kebiasaan dikit-dikit sumpah. Al-Khamisu wal alam bisawab.